Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 11 semester 1 pada pertemuan pertama saya akan membahas mengenai kejayaan kerajaan maritim masa Hindu Bunda di Indonesia. Halo warga belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa dapat menyimak video saya pada kali ini. Baik warga belajar, kita ketahui bersama bahwa sejak masa praaksara masyarakat Indonesia telah memiliki kemampuan berlayar dan teknologi pelayaran. Teknologi pelayaran yang tinggi telah menjadikan nenek moyang bangsa Indonesia memiliki hubungan dengan berbagai bangsa lain. Salah satu bentuk hubungan tersebut menjadikan penyebaran agama berkembang di Indonesia. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia telah memunculkan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha banyak yang berhasil mencapai puncak kejayaan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai prasasti yang bisa kita ketemui hingga sekarang. Contohnya ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan candi-candi yang lain yang dapat kita ketahui di Indonesia. Kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pertama yang akan kita bahas pada kali ini adalah Kerajaan Sriwijaya yang ada pada abad 6 Masehi. Wilayah kekuasaannya di Indonesia meliputi Sumatera, pesisir barat Kalimantan, hingga ke Jawa bagian barat. Pusat kerajaan Sriwijaya terletak di antara Bukit Siguntang dengan Sobakingging yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang strategis, yaitu berada di antara jalur perdagangan Cina dan India. Nah, karena hal itu ini dijadikan sebuah keuntungan untuk kerajaan Sriwijaya karena letaknya yang strategis. Nah, ini dijadikan suatu langkah yang strategis untuk mengubah perekonomiannya, yaitu pada perdagangan laut, yaitu di perdagangan air, yaitu yang ada di laut dan sungai, serta pelabuhan dijadikan sebagai tempat bongkar muat berbagai komoditas yang hendak dipasarkan baik di dalam maupun keluar wilayah kerajaan. Selain itu, Indonesia juga terletak pada posisi strategis, diapit dua samudra dan dua benua, serta dekat dengan Selat Malaka. Saat ini, Selat Malaka termasuk salah satu perairan pelayaran tersibuk yang dilewati berbagai perahu besar untuk perniagaan. Di masa mendatang, dengan adanya pasar bebas di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, maka Selat Malaka diprediksi akan menjadi jalur perdagangan yang sangat penting di dunia. Peluang terbuka lebar bagi Indonesia untuk membangun kejayaan maritim melebihi kerajaan Sriwijaya dengan modal letak strategis dan demografi angkatan kerja produktif yang melimpah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai suatu solusi untuk Indonesia dalam mengubah perekonomian di Indonesia. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai raja-raja pada kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Davuntah yang Srijayanasa pada tahun 683 Masehi. Salah satu kejayaannya adalah dapat membawa tentara sebanyak 20.000 yang berhasil menundukkan Minangkabau. Yang kedua, dapat membangun Taman Saik Setra yang diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat umum. Yang kedua ada Raja Wisnu pada tahun 775 Masehi. Salah satu kejayaannya adalah dapat mendirikan kota Ligor untuk menguasai jalur perdagangan dan perlayaran di Selat Malaka. Yang ketiga ada Raja Bala Putradewa. Salah satu kejayaannya adalah dapat membawa kerajaan Sriwijaya pada masa keemasan. Yang kedua, dapat menghadiahkan sebidang tanah untuk didirikan asrama bagi pelajar dari kerajaan Sriwijaya yang akan belajar di Nalanda, India. Yang ketiga ada Raja Sanggarama Wijaya Tunggawarman.
eh, yang dijelaskan dalam kitab Arjuna Wiwahna karangan Empu Kanwa menerangkan bahwa kerajaan Sriwijaya itu diserang oleh kerajaan Chola dan Ratu Sri Sanggaramawijaya Tunggawarman itu disandra. Nah, atas bantuan Air Langga, kerajaan Sriwijaya ini berhasil dibebaskan dan Air Langga akhirnya dinikahkan dengan Raja Sri Sanggawarama Wijaya Tunggawarman. Perkembangan kerajaan Sriwijaya yang pertama ada pada aspek politik. Nah, hal ini ada pada zaman Bala Putradewa, yang mana Bala Putradewa ini meletakkan dasar politik kerajaan pada penguasaan jalur pelayaran, jalur perdagangan, dan menguasai wilayah strategis untuk digunakan sebagai pangkalan armada laut. Salah satunya juga untuk menjadikan pusat perdagangan dengan menguasai jalur-jalur perdagangan India, Cina, Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting. Bukti-bukti kebijakan ekspansi kerajaan Sriwijaya dapat dilacak pada prasasti-prasasti berikut ini. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 684. Di Kedukan Bukit, di sepanjang Sungai Talang dekat Palembang, menjelaskan tentang Raja Dapun Tahyang dari Kerajaan Sriwijaya yang membawa tentara sebanyak 20.000 dan berhasil menaklukkan wilayah Minangtawan. Letak Minangtawan ini diperkirakan ada di daerah Binaga, Jambi. Yang kedua, ada Prasasti Kota Kapur pada tahun 686. Prasasti Kota Kapur berangka tahun 606 ditemukan di Pulau Bangka. Prasasti ini menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya berusaha menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Sriwijaya. Adapun yang dimaksud dengan bumi Jawa adalah kerajaan Tarumanegara atau sekarang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat. Yang ketiga ada Prasasti Kerang Berahi pada tahun 685 Masehi. Ini ditemukan di daerah pedalaman Jambi yang menunjukkan penguasaan daerah tersebut oleh Sriwijaya. Nah, yang keempat ada Prasasti Ligor. Prasasti Ligor berangka tahun 775 yang ditemukan di Malaysia. Prasasti ini menyebutkan tentang pendirian kota Ligor di Semenanjung Malaya. Yang kedua, ada perkembangan kerajaan Sriwijaya pada aspek sosial. Para pedagang selain berdagang juga menyiarkan agama. Penduduk kerajaan Sriwijaya bersifat terbuka terhadap hal yang baru, misalnya dengan masuknya ajaran agama Buddha dari India. Para biksu muda dari kerajaan Sriwijaya memiliki semangat belajar yang tinggi untuk memperdalam ilmu agamanya ke India, sebagaimana terekam dalam Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa dari Nalanda, India telah membebaskan 5 buah desa dari pajak. Sebagai imbalannya, kelima desa itu wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang akan menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Hal ini merupakan wujud penghargaan kepada Raja Sriwijaya pada saat itu. Bala Putradewa yang mendirikan wihara di Nalanda. Selain itu, Prasasti Nalanda juga menyebutkan bahwa Raja Bala Putradewa sebagai raja terakhir dinasti Sailendra yang terusir dari tanah Jawa, meminta kepada Raja Nalanda untuk mengakui hak-haknya atas dinasti Sailendra. Masyarakat kerajaan Sriwijaya memiliki dinamika yang tinggi baik pada saat memperluas wilayah kerajaan, perdagangan, dan juga keagamaan. Oleh karena itu, pihak kerajaan membuat area publik, yakni berupa taman yang bisa diakses oleh masyarakat. Kebijakan ini tertuang dalam Prasasti Talangtuo yang ditemukan di kota Talangtuo, Palembang dengan angka tahun 684 Masehi. Prasasti ini menceritakan tentang pembuatan taman yang bernama Sri Kerta atas perintah Dapun Tahyang Sri Jayanata. Yang ketiga, perkembangan pada aspek ekonomi. Sriwijaya tadi dikatakan bahwa berada di antara dua pusat peradaban Asia, yakni India Barat dan juga Cina di sebelah timur.
Kedua pusat peradaban itu secara intensif melakukan hubungan dagang. Dengan demikian, kawasan Sriwijaya menjadi jalur sekaligus mata rantai yang menghubungkan keduanya. Nah, lambat laun juga masyarakat Sriwijaya terlibat dalam hubungan dagang tersebut. Dalam kaitan itu, hasil bumi dari kerajaan Sriwijaya semakin menguatkan dugaan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada kegiatan perlayaran dan juga perdagangan. Untuk menjaga keamanan wilayah lautnya yang luas, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat. Dengan demikian, perdagangan yang berlangsung di kerajaan Sriwijaya dapat berjalan dengan aman. Dari wilayah lautnya yang sangat luas, kerajaan Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari kapal-kapal dagang yang melintas atau hanya singgah di pelabuhan Sriwijaya. Yang terakhir adalah perkembangan kerajaan Sriwijaya pada aspek kebudayaan. Tonggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya yang sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pergerakan ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet banyak yang menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha. Sebelum mereka belajar ke India yang merupakan tanah asal lahirnya agama Buddha. Secara budaya, hal ini jelas menunjukkan bahwa Raja-Raja Sriwijaya memiliki perhatian yang besar pada pengembangan budaya dan pendidikan khususnya mengenai pendidikan pengajaran agama Buddha. Kerajaan maritim Hindu-Buddha yang kedua yaitu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di daerah Tarik, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan ini berkembang dari tahun 1293 sampai 1500. Pada awalnya, daerah Tarik ini diberikan oleh Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya karena telah mengabdi kepada Arya Wiraraja. Selanjutnya oleh Raden Wijaya dibangun menjadi perkampungan. Berkat kecakapan Raden Wijaya, pemukiman yang awalnya dari hutan terus berkembang pesat yang akhirnya menjelma menjadi Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya ini merupakan menantu dari Raja Kertanegara dari Singosari. Prasasti Kudadu memaparkan bahwa ketika Jayakatwang dari Kediri memberontak dengan menyerang istana Singosari, Kertanegara gugur, sedangkan Raden Wijaya bersama istrinya dan pengikutnya berhasil meloloskan diri. Mereka kemudian pergi mencari perlindungan dan mengabdi kepada Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Oleh karena itu, dalam pengabdiannya dianggap berhasil, Arya Wiraraja memberikan tanah peredikan di daerah Tarik kepada Raden Wijaya. Sejak saat itu, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang bergelar Sri Jaya Wardana pada tahun 1293 sampai 1309. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai raja-raja kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya. Raden Wijaya ini merupakan pendiri kerajaan Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya juga pernah memberikan hadiah jabatan kepada sahabat yang berperan dalam mendirikan kerajaan Rangalawe. Yang kedua ada Srijaya Negara. Pada masa kepemimpinan Srijaya Negara ini sering mengalami pemberontakan, di antaranya pemberontakan Nambi, pemberontakan Semi, dan pemberontakan Kuti. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada dan jasanya ini dianugerahi sebagai Patih Kahuripan dan kemudian jadi Patih Didaha. Jayanegara wafat dibunuh oleh Tabib Tanca dan Tabib Tanca ini dibunuh akhirnya oleh Patih Gajah Mada. Yang ketiga ada Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani. Tribuana ini menggantikan Jayanegara yang merupakan kakaknya yang wafat dibunuh oleh Tabib Tanca. Nah, pada masa pemerintahannya di samping dibantu oleh suaminya yang bernama Kertawardana juga dibantu oleh Patih Gajah Mada.
Pada masa kepemimpinan Tribuana juga terjadi pemberontakan di Saden dan juga di Ketak. Namun hal ini berhasil dihancurkan oleh Patih Gajah Mada. Nah, atas jasanya Gajah Mada lalu diangkat menjadi Mahapatih di Kerajaan Majapahit. Yang keempat ada Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk ini merupakan putra dari Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani dan suaminya yang bernama Kertawardana. Lalu Raja Hayam Wuruk ini diberi gelar dengan Sri Rajasa Negara. Nah, di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit ini mengalami masa keemasan. Tadi di awal dikatakan bahwa kerajaan Majapahit itu awalnya bermula dari hutan, namun berkembang menjadi pemukiman hingga menjelma menjadi kerajaan. Yang pada awalnya merupakan kerajaan Hindu bercorak agraris, namun dalam perkembangan selanjutnya pada puncak kejayaannya, kerajaan Majapahit ini berubah menjadi kerajaan Majapahit bercorak maritim. Nah, pergeseran dari corak agraris menjadi maritim dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kerajaan Majapahit menerapkan kebijakan politik Dwipantara untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Kebijakan Dwipantara Kerajaan Majapahit mengacu pada kebijakan politik yang dicetuskan oleh Kertanegara. Yang kedua, masuknya agama Hindu-Buddha. Akhirnya, kerajaan mengenal sistem pemerintahan. Majapahit mempunyai pejabat tinggi kerajaan yang memiliki kecakapan dalam kemaritiman seperti Patih Gajah Mada dan Empu Nala. Sejak merdeka menjadi sebuah bangsa dan negara yang berdaulat, Indonesia dalam sistem pemerintahan memiliki departemen yang dipimpin oleh seorang menteri untuk membantu presiden. Nah, yang ketiga adalah kerajaan Majapahit menjadi produsen hasil pertanian seperti beras, lada, cabai, pala, kapas, dan kayu cendana yang diminati oleh daerah lain. Oleh karena itu tercipta perluasan ke berbagai wilayah Nusantara hingga ke luar negeri. Faktor yang keempat yaitu adanya jaringan perdagangan yang makin meningkat, baik antar daerah maupun internasional. Perdagangan tradisional antar daerah seperti Pulau Jawa, Malaka, Maluku juga semakin ramai. Pada tataran internasional, perdagangan antara Tiongkok, India, dan Arab juga semakin intensif berniaga di wilayah Kerajaan Majapahit. Perdagangan lancar memperkuat perekonomian kerajaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menambah pendapatan kerajaan. Yang terakhir yaitu meningkatnya daya dukung perniagaan jaro laut berupa adanya pelabuhan-pelabuhan besar di kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Pada masa kerajaan Majapahit, banyak sekali pelabuhan penting seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Kalimas, dan Pasuruan. Nah, itu beberapa faktor yang menjadikan tadinya kerajaan Majapahit bercorak agraris menjadi corak maritim. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan kerajaan Majapahit, yaitu yang pertama pada aspek politik. Nah, tadi sudah dibahas ya bahwa pendiri dari kerajaan Majapahit itu adalah Raden Wijaya Prabu Kertajasa Jayawardana pada tahun 1293. Nah, Raden Wijaya Prabu Kertajasa Jayawardana itu memerintah selama 16 tahun dan wafat pada 1309. Raden Wijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Kalagemet dan bergelar Sri Jaya Negara dan memerintah Majapahit di antara tahun 1309 sampai 1328. Raja Jayanegara dibunuh oleh Rakyan Dharmaputra Winesukatanca, seorang tabib yang dendam terhadap Jayanegara pada tahun 1328. Jayanegara kemudian digantikan oleh saudara perempuannya yaitu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Raja Dewi Maharajasa. Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing seperti kerajaan Cina, Siam, Kampa, dan Kamboja.
Tata susunan pemerintah hierarki pengklasifikasian wilayah di Kerajaan Majapahit dibagi menjadi beberapa tingkat, yakni yang pertama, bumi merupakan pusat kerajaan dan diperintah oleh maharaja. Yang kedua, negara setingkat provinsi yang dipimpin oleh raja atau gubernur, nata atau tuan, bre, pangeran atau bangsawan keluarga dekat raja dan Batara, Wadana atau juga Adipati. Yang ketiga ada Watek setingkat kabupaten yang dipimpin oleh Tumenggung atau Wiyasa. Yang keempat, setingkat di atas kecamatan atau kademangan dipimpin oleh lurah atau demang. Nah, setingkat desa dipimpin oleh petinggi. Dan yang terakhir ada kebuyutan setingkat lingkungan padukuhan itu dipimpin oleh buyut dan rama. Yang kedua ada perkembangan Kerajaan Majapahit pada aspek sosial. Pada masa Kerajaan Majapahit, kehidupan sosial di masyarakat sudah tercipta kondisi tertib, aman, damai, dan tentram. Dengan adanya Kitab Hutaramanawa yang digunakan dasar hukum Kerajaan Majapahit. Peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, tercipta ketertiban dan rakyat pun merasa aman. Yang ketiga, ada perkembangan Kerajaan Majapahit pada aspek ekonomi. Kemakmuran masyarakat Kerajaan Majapahit tercipta karena kehidupan di bidang ekonomi yang tumbuh dengan baik. Pertanian dan perdagangan berjalan dengan lancar. Mata uang yang dipakai untuk perdagangan di Majapahit adalah mata uang gobok. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit meliputi daratan dan perdagangan laut yang luas. Hal ini membuat Majapahit menjadi kerajaan agraris dan maritim. Sebagai kerajaan agraris, hasil utamanya adalah hasil pertanian seperti padi, lada, cengkih, pala, dan kapas. Sementara itu, di bidang maritim, Kerajaan Majapahit mengembangkan perdagangan hingga ke luar negeri. Nah, yang terakhir ada perkembangan Kerajaan Majapahit pada aspek budaya. Kehidupan berbudaya pada masa Kerajaan Majapahit berkembang dengan baik. Hal ini ditandai dengan menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Ada yang berupa bangunan candi dan karya sastra. Nah, di sini ada tabel ya, beberapa contoh bangunan candi dan juga karya sastra. Nah, contoh bangunan candi di sini ada Candi Jabung di Paiton Probolinggo yang ada di Jawa Timur. Yang kedua ada Candi Bajang Ratu di Trowulan Mojokerto Jawa Timur. Yang ketiga ada Candi Penataran di Blitar Jawa Timur. Lalu ada Candi Brahu di Trowulan Mojokerto Jawa Timur, dan yang kelima ada Candi Tikus di Trowulan Mojokerto Jawa Timur. Jadi kebanyakannya itu ada di wilayah Jawa Timur ya. Yang selanjutnya ada karya sastra pada zaman Kerajaan Majapahit. Yang pertama Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Lalu yang kedua ada Kitab Sutasoma dan Arjuna Wiwaha karya Empu Tantular. Dan yang terakhir ada Kitab Pararaton yang tidak diketahui penulisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, selalu saya mengingatkan kepada seluruh warga belajar untuk tidak lupa mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Jadi, selain menonton video dan juga membaca materi, jangan lupa juga untuk mengerjakan penilaiannya di link pembelajaran daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.